Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada motor Pega lama ya, Pega lama. Ini permasalahannya ketika persneling dimasukin gigi, ini diangkat persneling ini tidak netral ya. Kayak ada yang nyangkut, kayak kopling tangan ya. Nah, oke, kita tes. Nah, ditekan seperti ini, diangkat, loncat ya. Seharusnya ini netral. Ketika dilepas persneling ini harusnya netral. Oke, saya tes lagi. Masukin gigi, persnelingnya diangkat, loncat ya. Aturan ini netral ya. Biasanya ini penyakitnya di dalam sini ya, di blok sebelah kanan. Di dalam sini ada kopling ganda sama rumah kopling. Biasanya ini bagian kampas gandanya ini yang bermasalah ya, atau bisa saja mangkoknya, bisa saja otomatisnya ya yang rusak atau kering, bisa saja. Pokoknya di dalam sini ya. Nanti saya akan bongkar di bagian kanannya saja. Biasanya ini kering atau rusak ya bagian otomatisnya. Oke, setelah saya bongkar bagian dalam, penampakan dalam ini seperti ini ya. Di dalam sini ada kampas ganda sama otomatis di dalam sini ya. Untuk buka ini sebelumnya saya akan buka di bagian ini ya, bagian kopling. Tentunya di sini ada baut 4, 1 2 3 4, ini dibuka dulu ya. Nanti di dalam sini ada baut 19 di dalam sini ya. Setelah itu bisa dibuka langsung. Kita cek bagian dalam sini nih. Ini rusak atau kering karena tidak ada oli ya. Oke, saya buka dulu baut 8-nya. Ini baut 8 ya, ada 4 sini ya. Nah, di sini ada baut 19 ya. Untuk buka rumah kopling ini saya harus buka di bagian baut 19-nya. Nah, ini baut 19-nya rusak ya. Rusak, kayaknya ini bekas pahatan ya. Aturan ini tidak boleh dipahat kalau baut bagian mesin ya. Nah, ini rusak seperti ini. Ini bekas pahatan. Jadi kunci sok aja ini susah masuk ya. Untuk masukin kunci ini harus diketok sedikit ya. Nah, ketok seperti ini sedikit. Usahakan supaya lurus ya. Nah, kemudian saya menggunakan tahanan ini supaya tidak ikut muter nantinya ya. Supaya tidak ikut muter. Jadi kalau ada tahanan kan enak ya. Nah, kan kalau pakai kunci sok enak ya bukanya. Nah, ini bautnya parah rusak ini bagian luarnya ya. Tapi beratnya sih masih bagus. Di sini ada ring ya, di antara ini ada ring. Jangan lupa nanti kalau pasang lagi ingat-ingat ringnya ya. Nah, baut ini dipahat. Kenapa tidak boleh dipahat? Karena di sini ada as ya. As ini tidak boleh singkang, harus center, harus lurus ya. Di dalam sini juga ada bearing nih. Nanti bearingnya juga cacat kalau dipahat. Kalian di rumah untuk para pemula kalau memang mau bongkar motor, persiapkan dulu kuncinya selengkap mungkin ya. Jangan main pahat, main gedor, main hantem ya. Ini mengakibatkan mesin berdengung, tidak halus lagi ya suaranya. Jadi nanti suaranya kasar, kayak helikopter lewat ya. Nah, ini bautnya rusak ya. Ini bagian luarnya aja, dalamnya sih masih bagus deratnya. Nah, nanti kita bagian ini buka ya, karena penyakitnya ada di dalam sini. Nah, ini untuk baut ini juga bekas pahatan, cuma ini sedikit pahatannya, tidak terlalu parah. Oke, saya akan buka terlebih dahulu bautnya.
apakah ini bisa muter mangkoknya setelah dikendorkan bautnya ya. Nah ini aturan ini muter ke kiri ke belakang ya. Mangkok ini aturan muter, ini seret jadi kekunci ya. Ini bisa otomatisnya yang rusak, bisa kekeringan oli, banyak kemungkinan yang rusak di sini atau apalah yang lainnya gitu ya, karena ini kondisinya macet seperti ini ya. Oke, saya kasih getaran dulu ya, atau saya congkel. Ini dicongkel juga susah. Oke, saya ketok dulu, kasih getaran dulu, getaran halus ya. Kasih getaran dulu. Apakah masih seret? Oh, ini masih seret ya. Masih seret. Aturan ini gampang dibukanya ya. Coba saya ketok ke belakang. Nah, harusnya seperti ini ya muternya ya. Ke belakang seperti ini muternya. Normalnya seperti ini ya. Nah, sudah terbuka. Kita cek rusak apa gimana. Sepertinya ini kekeringan oli ya. Ininya bagus, masih bagus otomatisnya. Ini olinya kering ya. Bisa dilihat bagian ini otomatis masih bisa digunakan sepertinya. Masih normal, ini cuma kekeringan oli saja. Kita cek bagian kampasnya ya, kampas ganda. Sebelumnya dibuka bushingnya dulu. Untuk bushing ini aja susah nih dibukanya nih. Aturan ini gampang dibuka, bahkan ikut sama mangkok biasanya ya. Karena ini kondisinya sudah macet, kekeringan oli, jadi tertinggal sama as, nempel ya. Lengket sama as. Karena tidak ada oli ngalir ke sini ya. Nah, ini macet. Parah ini. Kayaknya bukan penyakit baru ini, penyakit lama ini. Nah, bisa ya, bisa dibuka, udah bisa dibuka. Sekarang lihat ininya, kampas gandanya. Kampas gandanya juga kering. Tidak ada sedikit pun basah dari oli ya. Wah, kering ya, mangkoknya kering. Tuh bisa dilihat, bagian ininya masih bagus sepertinya ya. Nanti kita cek. Lanjut saya akan buka bagian filter oli sentrifugalnya. Nah, ini namanya filter oli sentrifugal ya. Kalau ini kotor bermasalah ke bagian oli setang piston ya, ke dalam. Nah, ini wajib dibersihkan, nanti dibersihkan ya pakai bensin atau pakai carbo cleaner. Nah, bagian asnya juga ini lengket, kotor lengket ya. Coba kita cek lubang asnya ya. Saya akan colok menggunakan kawat atau pakai lidi ya, lidi kecil atau kawat kecil. Nah, colok seperti ini. Nanti dibersihkan pakai carbo cleaner ya, atau pakai bensin, kemudian disemprot pakai angin. Nah, ini kondisi bloknya atau bak koplingnya ya, kotor seperti ini. Nah, di sini di bak kopling ini ada seal ya. Di bagian sini ini seal harus rapi, tidak boleh rusak ya. Karena ini mempengaruhi oli ke as ya. Nah, dari sini oli keluar seret, muncrat masuk ke sini ya. Nah, ke sini nih. Lewat sini keluar muncrat seret. Nah, masuk ke as sini ya. Jadi ini as wajib bersih, tidak boleh kotor. Keluar dari sini, sekali lagi masuk ke sini lewat jalur sini, muncrat di sini ya, langsung masuk ke as. Jadi as wajib dibersihkan, lubang as ini ya. Olinya ini udah tekor, parah ini, kotor parah, udah tekor. Ini olinya sedikit ya. Nah, kesimpulannya penyakit di motor ini ya hanya otomatis kopling gandanya yang kekeringan. Setelah dibongkar seperti ini, dicuci ya, pasangkan kembali. Setelah dicuci pasangkan kembali, kemudian dirapikan semuanya. Insya Allah ini motor bisa jalan kembali, normal kembali ya.
Nah, ini filternya dicuci juga ya. Kemungkinan ini kampas ganda sama plat koplingnya sekalian diganti ya, kampas koplingnya ya, sekalian diperbarui semuanya. Paling nanti kita cuci-cuci semuanya bagian ini, terutama ya tuh. Wow, kotornya, dekilnya ampun. Pokoknya semuanya dicuci, dibersihkan ya. Setelah itu dipasangkan kembali. Oke, saya tidak akan memvideokan cara pasangnya ya, karena durasi juga. Oke, sekian video singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.